Kalau serak, asal usulnya itu justru dari Bogor. Silat itu dimiliki oleh orang yang mempelajarinya. Guru serak perempuan, seorang ulama perempuan. Malam nih Kang. Selamat malam. Makasih kedatangannya ke sini ya, ke Siliwangi TV. Kita ngobrol-ngobrol nyantai aja lah. Awangkong, Puncak Sunda mah ya. Kang Endar, Kang Ismail, Kang Putra. Ya tadi kan makasih nih Kang Putra udah tadi sesi tadi kita udah bicara dengan Kang Deddy. Ya sekarang kita lanjutin lah bicara yang lainnya. Iya. Nah, tadi dengar sih Kang Putra ngomongin apa sih jawara sulap. Kok sulap? Mas, aku soalnya suka main sulap, jadi kelewat ke sulap. Jawara. Pendekar benernya. Ya, kita juga pengen tahu tuh Kang Putra kok, karena di sini kan apa sih selain Cimande, apa sih kalau di Bogor ada banyak serak gitu kan. Nah kita pengen tahu lah kurang lebih tentang silat-silat kayak gitu dia. Apa sih jawara? Apa kayak yang diomongin? Bebas ya. Iya, benar. Ya Kang Ismail, Kang Idan, kayak ini satu geng nih kayaknya ya. Geng apa? Geng satu geng. Tapi bukan geng motor ini. Bukan geng motor. Ya. Mangga tuh. Jadi pertanyaan detailnya tentang silat. Tentang silat, naon lah jawara Sunda gitunya. Ya, setahu saya sih. Gitu. Ya, sampurasun dulu ya, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogor memang identik dengan pencak ya. Zaman dulu ya. Sekarang juga masih banyak sih penerus pencak. Bahkan dipercaya sebagai sumbernya pencak gitu. Bogor teh. Iya. Jadi Bogor lebih memperluas lagi, sumber pencak itu Jawa Barat. Lebih memperluas lagi berarti sepulau Jawa, meluas lagi ke pulau lain. Tapi kebanyakan memang mempercayai Bogor itu pusernya pencak. Nah, salah satunya itu ada Cimande, ada Serak ya. Iya, Serak. Baru denger itu aliran Cimande, aliran Serak, aliran Sabandar, aliran Cikalong, aliran Depokan. Masih Bogor tuh ya. Saya selama ini mah denger cuma yang sering cuma Cimande aja. Serak tuh baru nih. Kita Arab Sunda aja nih kan makanya kan. Nggak tahu tuh Cikalong perasaan mah bukan di sini karena perasaan menjauh. Ya, mungkin sekarang Cikalong itu perbatasan Cianjur Bandung kali ya. Tapi kalau dulu kan teritorialnya kan Bogor itu masih tanah Jawa Dwipa ya disebutnya ya. Itu dari mulai perbatasan Parahyangan sampai ke Kulon atau disebut juga tanah Tatar Kulon. Jadi Cikalong tuh masih masuk Bogor. Masih masuk dulu kan. Belum ada namanya Bogor malah. Masih apa tuh Bogor? Belum ada namanya Bogor. Bogor. Gitu kan. Jadi sekarang karena teritorialnya juga berubah, jadi Cikalong itu ada kabupaten sendiri, itu Cianjur, perbatasan dengan Kabupaten Bandung kan. Nah gitu. Coba juga ada Serat, Cikalong, Sabandar. Dan Sabandar sekarang juga menjadi wilayah daerahnya Cianjur. Kayak gitu. Karena dulu kan silat ini kan dipakai sarana untuk syiar kebaikan yang tujuannya adalah menyebarkan agama Islam. Gitu. Hari Serak di daerah mana Serak? Kalau serak, asal usulnya itu justru dari Bogor. Bogor. Daerahnya? Daerahnya Gunung Batu. Wilayah Bogor Barat. Oh, Gunung Batu sini. Bogor Barat. Bogor Barat. Dekat sini. Iya. Tapi udah masih ada sisanya nggak? Masih ada. Di mana? Kok nggak kelihatan? Untuk keturunannya masih ada. Di Gunung Batu tinggalnya. Serak itu diperkenalkan di Bogor itu yang membawa kalau nama inisialnya Eyang Endek. Tapi nama aslinya Tubagus Hasan. Tubagus Bambang Hasanuddin alias Eyang Endek. Diturunkan kepada anaknya Tubagus Ismail. Dan seterusnya sampai ke kita semua ini, dari Eyang Endek sampai ke kita, dari guru besar saya Tubagus Muhammad Siddiq Sakabrata bin Semer bin Jiung,
Jiung. Ya, Bin Jiung. Jiung itu yang Jampang dia bukan? Bukan. Lain lagi. Aduh, Bukan. temannya Jampang ada Jiung. Kalau Hitung ya? Ya, apa Beda. namanya, pada dasarnya serai itu adanya memang pusatnya dulu di wilayah Bogor ya. di wilayah Bogor setelah itu. Karena banyak murid, Iya. akhirnya berkembang banyak ke wilayah Bogor Barat. Sekarang mungkin wilayah kabupaten seperti Gunung Sindur, Parung, Iya. gitu kan. sama. Berkembang. Memang di sini serak itu adanya di wilayah Bogor Barat. Praktisinya banyak sekarang Banyak. guru-guru yang ahli-ahli di Cuman udah nggak timbul kali ya. Karena Ada, Timbul. 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 Nah, ya, kita ngajar generasi gitu. serak juga. Kita juga mempelajari. Ada juga perguruannya. generasi serak. Ada. Salah satu perguruan Salah itu, satunya yang itu lihat Pancasera. Pancasera ada. Pancasera. Pernah lihat? Salah satu perguruan yang memang pure asli serak ya Ada. Pancasera. 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 Praktisinya ada. Praktisinya ada. Jadi Jadi yang serak ini namanya memang serak. Yang kita sebut-sebut dengan yang serak. Nggak ada artinya nih. Nggak ada, itu Ada. nama orang. Oh, nama orang. Itu nama orang. Tapi kemudian jadi aliran. menjadi aliran. Beliau ini punya murid berdomisili di Kebon Manggis yang disebut Eyang Ocit. Eyang Ocit punya murid itu Bagus Bambang Hasanuddin alias Eyang Endek. Beliaulah yang memperkenalkan aliran serak di Bogor. Tahun berapa tuh yang endek adanya? Abad 18 kali ya. Sekitar abad 18. 14. Ya, sekitar abad 18. Turun ke anaknya tuh Bagus Ismail. Jadi memang nama aliran-aliran tadi itu mempunyai arti sesuai dengan tujuannya. Kata kebahasannya menyebarkan kebaikan, kemudian Iya. dikemas menjadi penyebaran agama Islam. Contoh misalkan serak, yang setahu saya cerita dari almarhum guru. Iya, pasrah semurah. Pasrah turut maprah diri ka ilahi robi, serah diri gitu. Oh, pasrah. Ya, karena dari segi pasangan juga kayak orang pasrah gitu kan. Jadi penuh dengan filosofi lah serah. Iya. Banyak kan satu turunan udah turun menyebar juga ya. Menyebar. Silat itu tidak dimiliki oleh turunan. Silat itu dimiliki oleh orang yang mempelajarinya. Ya. Tidak ada ya orang tua mewariskan kepada anak. Ilmu itu kepada siapa saja kan. Iya, tapi biasanya yang kuatnya dari turunannya kali ya. Yang Ya. megang ya yang menurun-menurunnya tadi Iya. kata Mas Ismail tadi, kayak Kang Ismail tadi. Mungkin karena didorong tanggung jawab, kamu anaknya kok nggak belajar, akhirnya termotivasi. Akhirnya kemudian dia yang lebih unggul dibanding yang belajar lainnya gitu kan. Cenderung ke sana sih. Iya, iya. Gitu. Iya, setuju. Kalau Kang Indra juga sama. Satu Ya, satu perguruan. Ini anak murid. Kalau basic saya ini apa? Boxer. Boxer. Nanti ngiluan itu. Coba lamun Kamana boxer, wae lah. beliau gini. Didaftarkannya kawan proyeknya. Justru dulu Lagi di pelatih. daftar ke UFC ya. Hmm. UFC di daerah Bandung. Cuman saya ada minusnya pernah ada jahitan. Jadi di situ diskualifikasi. Kunaon tak bisa kena jahitan selip lain. Dulu kelas 2 apa? Ini apa? Khusus buntu. Kelas 2 SD. Suka teh gelut. Bener ya, Mas. Berarti positif ya. Sebut-sebut Nah, itu Ya, ya. jadi nggak boleh itu. Kan dibuka telanjang semua. Nggak boleh Nggak ditelanjang. boleh. Istilahnya nggak boleh. Ada luka-luka nggak boleh. Oh gitu. Ya, kalau misalnya. Aturan mainnya begitu. Ya, kalau UFC nggak boleh. Aturan main. Oh nggak boleh Nggak ada boleh, bekas. nggak boleh. Jadi harus bener-bener Iya, sempurna gitu. Masih sempurna. Ada bekas jahitan apa gimana nggak boleh. Karena cenderung Baru tahu saya. akan terjadi efek kecelakaan lanjutan. Daripada ambil risiko, mendingan jangan. Saya dulu Biasanya bilang begitu. ke ininya kan, ke panitianya. Ini udah kelas 1 SD. Di ronsen lagi kan, emang udah jadi ini, cuman takut efeknya. Oh udah lama pun tetap aja dimasalahin. Iya, gitu. Terus kedua ini patah belah. Naon eta tabrakan. Biasalah. Biasa. Lu boxer mah dulu paling jalanan. zaman di Bandung mah paling takut tuh sama Ya, orang-orang boxer. Kan dulu kan Paling- boxer kan. paling ngeri dah jalanan. dulu. Ya, buat jalanan. Emang asal Sekarang- dari Bandung. Gitu Saya suka lihat ini tuh. Mong Panca ini. Nah, Ini untungnya guru saya. begitu ya. Untungnya jadi selamat lah silat.
Kenapa? Karena boxer untuk petarung jalanan. Jadi silatnya nggak kesebut, jadi aman. Padahal yang banyak berantem juga orang silat sebetulnya. Orang silat. Kalau boxer saya pernah lihat tuh nggak ada kelas-kelasnya tuh yang gede, Iya, yang kecil kalau diaduin boxer aja udah ya, ada. jadi istilahnya fisik. Saya pernah. Dipukul benar, di ini benar. Kalau misalkan silat kan buat apa ya, olahraga ya, buat inilah. Dulu saya nanya kenapa gitu, ada temen lah yang ikut lumayan, saya lupa lamanya berapa tahun yang lalu. Kenapa nggak ada kelas-kelas di boxer? Ya emang kalau di jalan lu milih katanya. Emang kalau berantem di jalan milih gede kecil enggak? Ya bener juga sih dipikir kalau berantem di jalan kagak milih-milih lagi. Ya, gede dulu mau kan kecil boxer waktu zaman belum tenar gitu kan, petarung jalanan kan boxer kan. Iya. Gitu. Kalau silat saya kebetulan kakek dari Cimande asli. Guru silat juga. Cuman saya bandel dari kecil, disuruh silat nggak mau. Cimande dulu kakek. Ya kudu di iya ya gitu. Merdeka kabeh. Kudu naon? Kudu kopian. Perguruan. Obrolan jawara ini. Saya pernah jauh-jauh ikut jadi sih. saudara. Ya itu. Jauh jadi saudara cenah jauh. Kalau kita berdua ini kayak ini apa? Batman sama preman Robin. Pensiun. Mulat sama Pipit berdua terus. Kayak Batman sama Robin lah ya. Sama Robin. Itu. Umurnya deket. Jauh. 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 Bisa temenan. Perjalanannya panjang kamu ceritanya dia. Saya juga punya teman tua tuh. Iya. Sebetulnya bukan teman saya, teman kakek. Iya. Lu mukanya marah banget sama gua. Kalau silat enaknya kan bisa apa ya? Diatraksikan kan. Iya, sih kembangannya. Ini jago, ini bagian golok. Saya belajar salah golok apa gitu. Saya Kalau boxer kan tangan kosong. Iya. Kalau misalkan ada golok, waduh berani. Saya pernah diajarin Cimande sama bapak dipaksa. Kuat, nyeri. Memang bener. Gini. Gitu, Cuman ikut berapa bulan udah ampun dah. Ampun. Bener, Pak. Bang, yuk sakit, enggak kuat. Dipukulin itu. Dan lagi memang begitu kali ya, biasanya berbulan-bulan tuh cuma gini aja. Iya. Begini, tuh berbulan-bulan. Sesuai. Yang lainnya mana dong jurusnya, masa gini-gini doang? Dulu pakai ini Pak, pakai bambu. Itu sesuai, Pak. Pakai bambu. Bambu, Iya, pakai bambu. Sesuai dengan karakternya. Jadi memang nguatin badan dulu Ya, dia ya. Sifat dan karakter daripada Cimande itu kan benturan fisik keras. Itu sifatnya. Kalau serak itu punya sifat sendiri, kecepatan dan beruntun. Kayak ini bukan Jeffrey, kayak apa sih yang bukan yang Wing Chun. nah Wing Chun kan buk aja kayak gitu, mirip-mirip kayak gitu. Hampir mirip seperti itu. Tapi dia punya perjalanannya pun memang hampir ada kesamaan. Dulu waktu yang Serak belajar ke Aceh itu pulang itu ada saudagar dari Cina, saudagar Cina, pedagang kain. Nah, itu dirampok. Yang Serak ikut bantu. Kalau yang Serak kecepatan tangannya luar biasa, sementara yang di Cina itu permainan kaki dengan tongkatnya luar biasa. Akhirnya sama-sama terkesima, barter ilmu lah, seperti itu. Sejarahnya seperti itu perjalanan Serak. Jadi gabungan dua ilmu itu ya, Cina sama ini ya. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh kalau Wing Chun sejarahnya bagaimana. Tapi yang jelas sama-sama perempuan awalnya juga. Guru Serak perempuan, seorang ulama perempuan. Ya, seorang ulama perempuan dari Aceh. Jadi awalnya dari Aceh dong ilmu Serak itu. Ilmu Serak itu dari sana, ilmu silatnya membawa nama dengan nama yang belajarnya, yaitu Ai Serak itu sendiri. Ai Serak Pengelana ke Bogor sampai turun-temurun sampai ke kita. Gitu. Seru juga ya kalau kalau banyak kalau silat tertua, Cimande. Gak bisa. Silat tertua. Ya, Silat tertua dia bisa kayak gitu. Karena dari kerajaan aliran. Oh, aliran tertua. Cimande itu aliran tertua. Tertua karena
prajurit-prajurit Pajajaran juga mempelajari ilmu Cimande itu. Belum ada Cimande dong zaman Pajajaran. Mempelajari ilmu itu. Pelajari. Kalau ya sekarang disebut Cimande, mereka pun masih menggunakan nama-nama yang seperti yang kita pelajari saat ini. Di Cimande. Tapi kalau Cimande itu memang cuma tangan doang ya? Enggak, banyak. Banyak. Mulai tangan, kaki, semua. Betulnya. Bahkan sampai senjata. Tergantung ada. kebutuhan. Tergantung. Tapi ininya juga kayak besi. Iya. Dia semua. Diaduin sama besi juga, besi yang kalah. Iya benar. Kalau Cimande. Ya makanya, ampun, belajarnya ampun dah. Tinggal panggil tukang ngelas. Bisa buka ketok magic nih. Ya benar. Makanya di Cimande itu kan bukan hanya matahin, tapi harus bisa nyambungin. Ya, itu.